Kembali lagi bersama Room Story. Di video malam hari ini, gua udah kedatangan seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman horor pribadinya. Tadi di belakang, gua udah sempat bertanya sedikit tentang kejadiannya. Jadi si narasumber menceritakan dulu di saat dia di pesantren, dia pernah mengalami kejadian-kejadian horor. Dan gak cuma dia doang yang ngalamin kejadian horor ini, bahkan santri-santri lain sering mengalami kejadian-kejadian horor. Buat kalian yang penasaran dengan cerita ini, tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya agar gua makin semangat bikin videonya. Dan juga buat kalian yang punya cerita horor nyata, bisa langsung aja DM ke Instagram gua atau kirimkan email kalian. Nanti link di deskripsi gue taruh di bawah. So, tanpa berlama-lama, langsung aja daripada kepanjangan, ini adalah ceritanya. Selamat malam Bang Istan. Malam Bang, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Makasih nih Bang, udah nyempetin waktunya buat menceritakan pengalaman horor baru dulu nih Bang. Jadi gimana Bang? Awalnya lu punya kejadian horor kayak gini Bang? Jadi itu gue kayak nggak sengaja lah ngalamin itu ya kan. Nggak punya kayak orang bocah-bocah indigo lah, apa yang punya mata batin lah ya kan. Jadi tuh gue mau ceritain kejadian horor tuh di rumah nenek gue. Emang di rumah nenek lu nih ada kejadian apa emang Bang? Jadi tuh kan rumah nenek gue kan tingkat gitu ya, rumah-rumah orang dulu lah. Nah anak nenek gue itu ada 11. Jadi kan otomatis tingkat. Nah cuman pas udah pada berkeluarga, yang atas ini nggak diisi. Oh, jadi pas udah menikah, jadi masing-masing ini udah pada keluar rumah semua? Iya, cuman masih biasalah namanya orang Betawi, samping-sampingan masih. Oh iya paham. Terus Bang? Jadi tuh kejadiannya itu kayak bibi gua lagi ke kamar mandi nih ya kan, malam-malam. Dia tuh kayak pengen buang air kecil lah. Nah itu tuh kamar mandi ada dua Bang. Kamar mandi ada dua. Yang satu itu sering dipakai, cuman yang pojok itu jarang. Paling kayak kalau lagi rame. Nah itu tuh pas dia masuk, ada suara air tuh tiba-tiba nyala. Ini di kamar mandi mana Bang? Yang di pojok. Oh, yang jarang dipakai. Yang jarang dipakai. Ada suara air. Mungkin pikirannya mah ada orang kali ya kan. Iya. Nah terus ditanya tuh kan, siapa gitu ya kan, sambil di kamar mandi. Nggak ada yang jawab tuh, tanya lagi siapa. Iya gitu, udah tuh jawab iya. Nah pas bibi gua mau keluar nih, tuh air udah mati tuh. Sebelum keluar udah mati. Harusnya kan pasti kelihatan kan, itu kan belum lama orang keluar. Cuman ini nggak ada, pas dicek juga di kamar mandi nggak ada. Itu sering banget kejadian gitu Bang. Oh, jadi setiap malam ini kadang suka ada di kamar mandi, suka ada kayak orang di kamar mandi, padahal emang nggak ada orang. Nggak ada. Terus juga suka nyamar gitu Bang. Nyamarnya tuh kayak gimana Bang? Ya, misalkan kayak ya gitu, misalkan ke dapur atau ke kamar mandi. Jadi kayak ada saudara gua gitu, om gua atau siapa. Gitu nyamar. Jadi pas besokannya ditanya, lagi malam ke kamar mandi ya, lagi malam ke dapur ya minum. Pas ditanya, enggak. Itu Bang. Jadi suka nyamar gitu setan. Oh, jadi bibi lu ini sering lihat lah gitu, kayak ada salah satu keluarga lu gitu, mungkin makhluk ini kayak niruin, tapi emang bener ngeliat ada orang. Benar, itu kayak saudara gua. Itu bukan bibi gua doang yang ngerasain, hampir semua lah.
Jadi hampir semua keluarga lu ini pernah ngalamin hal yang Iya. kayak gitu gitu. Karena sering jadi kayak biasa aja lah. Terus ada kejadian apa lagi? Nah itu kan yang di tingkat nih yang atas ya, itu ada kamar 2. Iya. Nah itu kan udah kosong ya kan. Nah pas banget nih encang gua yang ngepas banget bawahnya itu, apa yang dari atas itu kan bawahnya kamar dia tuh. Sering banget kalau malam kayak suara ada orang lari-larian, lari-larian geruduk lah, berisik gitu. Di atas nih. Di atas, padahal kan itu kan kosong ya, nggak ada yang ngisi. Tapi sering banget berisik. Jadi kayak ada orang kayak ada kegiatan dari atas lah gitu ya. Awal mah ya kaget lah ya kan, takutnya maling doang ya kan. Pas dicek-cek nggak ada, kosong gitu. Oh jadi pas awalnya dipikir takutnya maling, pas dicek nih nggak ada orang gitu. Nggak ada, apalagi di atas juga nggak dilampuin bang. Oh bener-bener Gelap. nggak bener-bener nggak Iya. dipakai sama sekali. Nah itu modelannya tingkatnya itu kalau kata bocah sekarang mah kayak rooftop, jadi outdoor gitu. Jadi malam tuh gelap banget dah. Gelap. Ada lagi bang, yang kejadian yang mungkin emang sampai ngelihat makhluk-makhluk yang kayak gitu gitu. Kalau di rumah nenek gua sih enggak, cuman ada nih temen gua, dia kan kembar ya. Iya. Nah itu ini si adeknya, adeknya ini indigo, Oh jadi bisa ngeliat gitu-gitu. bisa ngeliat. Nah dia kan, jadi kan bibi gua nih buka warung lah, warung kayak sembako lah segala macem. Nah dia habis jajan situ, terus dia balik, ya kan. Nah lewat samping rumah inilah nenek gua ya kan. Nah pas dia balik kan itu naik sepeda ya, di jalan dia ngeliat tuh, kan kelihatan nih kan atas ya kan, soalnya outdoor gitu ya kan. Nah pas dia lihat, katanya buset banyak banget kuntilanak lah, gondoruo, pokoknya semua jenis ada bang situ. Terus ada yang dari bawah merangkak ke atas, dari atas ke bawah loncat gitu. Oh jadi si temen lu ini tadi ya, temen lu ini benar-benar ngelihat secara jelas gitu di Jelas, atas itu jelas kayak banget. rame makhluk-makhluk yang tak kasar mata gitu. merinding juga. Soalnya kan kayak itu kan kayak rumah nenek lu juga. Iya. Nggak salah. Jadi itu kan hitungannya dia masih SD lah, masih kecil. Takut dia sampai sepeda ditinggalin bang. Itu kejadian jam berapa? Masih sore jam 8-an lah. Jam 8 malam. Namanya anak indigo ya kan. Jadi gitulah. Terus ada kejadian apa lagi bang di rumah itu bang? Pernah waktu itu, nah karena sering banget kayak ada yang lari-larian lah, terus temen gue ngeliat penampakan lah. Jadi nenek gue kan guru ngaji ya. Nah nenek gue tuh bilang ke cucu-cucunya lah, tuh atas hidupin, lampuin, terus pakai sholat gitu. Nah pernah waktu itu sholat isya, jadi gue ketinggalan bang. Jadi saudara-saudara gue udah pada di atas nih, cucu nenek gue udah pada sholat isya berjamaah. Nah gue itu berdua, untungnya berdua sama saudara gue. Jadi gue berdua tuh pas masih SD juga tuh, gue berdua naik ke atas. Dia udah pada selesai tuh, udah doa. Sebenernya gue takut bang, masih kecil ya kan. Itu baru dinyalain, udah tuh ya kan. Nah saudara gue yang cewek bang, jahil. Dia bilang gini pas gue udah lagi sholat nih kan. Kan kata nenek kalau udahan lampunya dimatiin, matiin gitu. Nah akhirnya dimatiin bang. Lu lagi sholat terus dimatiin lampunya. Nah itu kan gelap banget kan pasti. Itu gue takut, namanya masih SD mah kan, sholat belum kusu-kusu banget lah. Gue langsung bilang saudara gue nih, sepupu gue, bang, lampunya dimatiin nih bang, gue takut bang, bang. Namanya dia kan udah gede ya, dia sholatnya khusyuk diterusin. Ya mau nggak mau gue ngikut, walaupun udah batal lah itu mana. Gue sambil ngeliat, pas banget itu ngadepnya jendela yang nggak ada hording bang. Pas buat keluar kan serem banget gitu. Gue ngeliat ke kanan, ke kiri, ke belakang. Nah udah tuh, ya, singkatnya sholat selesai, keluar dari pintu ya kan, itu kan kamar kan. Keluar dari pintu, nggak lama, leher gue bang nih, kayak ada yang begini, itu kayak angin kenceng banget.
Oh, kayak disabet lah gitu. Oke, disabet Mm-mm. gitu. Tapi kayak ibarat kata orang pengen mukul tapi Mm-mm, nggak nggak kena kena. anginnya gitu. Itu yang ngerasain juga bukan gue doang, saudara gue juga yang itu. Oh. Tapi lu ngeliat bang itu ada kayak sosoknya nggak? Kalau itu sih nggak, ini sosoknya nggak ngewujudin, cuman Nggak kayak kita digituin doang. Ada lagi nggak bang cerita di rumah itu bang? Pernah waktu itu, ini gue diceritain sih sama om gue. Om gue tuh jadi kayak namanya anak muda lah ya kan, habis main. Nah terus deket rumah tuh ada pohon mangga bang. Nah dia lewat pohon mangga, tiba-tiba kayak ada yang ngikutin ya kan. Dia bingung lah, nengok ke belakang ya kan. Habis dari itu pas dilihat ternyata pala bang ngejar-ngejar dia. Pala gimana maksudnya? Pala buntung. Jadi cuma kepala doang gitu? Iya kepala doang. Sosoknya kepalanya kayak gimana bang bentuknya? Kurang tahu juga sih soalnya kan namanya diceritain ya kan. Istilahnya kayak apa sih, kemang-mang kali ya. Itu yang kayak pala cuman kayak berwarna-warna merah kayak api gitu gimana sih? Oh jadi bilangnya orang-orang Kepala apa bola sih itu? bola kayak Banaspati gitu. Nah, kan? iya itu. Cuman ada bentuk mukanya. Itu dikejar-kejar tuh. Itu kan di belakang rumah kan, apa pohon mangganya. Terus lari kan ke rumah om gua. Namanya udah malam kan dikunciin. Gue saking paniknya, ma bukain ma. Udah tuh akhirnya dia kabur lagi kemana dah tahu dah. Oh jadi karena udah saking takutnya terus Iyalah. dikunci. Iya. Ada kejadian kayak gitu ya akhirnya coba dia lari lagi kemana gitu. Jadi kan itu kan cerita orang-orang lain nih bang. Terus kalau lu sendiri di rumah itu ada nggak bang? Selain yang tadi yang lu bilang kena angin kayak ada yang nepok tapi nggak ada yang lihat. Gitu. Kalau gue sendiri sih itu masih kecil cuman bang, SD kelas 2 atau kelas 3 gitu. Jadi kayak gue kan lagi di depan nih ngumpul keluarga ya kan, bapak gue lah segala macam. Nah gue namanya anak kecil kan, orang tua lagi ngobrol nggak ngerti ya kan. Kayak kalau kata bocah sekarang mah gabut gitu. Gabut, gue ke samping rumah nenek gue. Gue samping, dan situ belakang ada rumah juga, tingkat juga. Nah pas gue lihat itu sih pertama kayak hordeng, dan gue hordeng warna putih ya kan. Kayak gitu-gitulah, terbang-terbang gitu. Kayak ya hordeng terus ketiup angin. Nah gitu, iya itu. Nah pas gue tegesin lagi, ternyata itu bukan hordeng bang. Apa itu bang? Kuntilanak. Terus lu lihat gak sosoknya kayak gimana bang? Jadi itu dia kayak ngadep ke sono, jadi gue ngeliatnya belakang. Oh, dia ngebelakangin lu? Iya, ngebelakangin gue. Jadi kayak hordeng guys, putih banget, tembus gitu. Terbang-terbang, cuman ada rambutnya itu pas ditegesin. Iya, gitu. Akhirnya gue panik ya kan. Langsung gue balik lagi aja tuh ke depan teras. Lu sempat cerita tuh pas udah ngeliat itu? Cerita ke apa orang tua gue. Terus kata orang tua lu apa? Ini gue sangka halu, kata gue. Namanya anak kecil masa bohong. Iya sih, iya. Padahal ya sebenarnya kalau yang anak kecil kan ya nggak mungkin juga gitu, apa yang lihat pasti juga diucapin, apa yang juga ngadi-ngadi gitu loh, bohong-bohong gitu tuh nggak mungkin juga kan. Iya. Ya mungkin lah itu biar lu juga nggak takut. Biar lu nggak takut. Nggak kebayang gitu. juga. Ya. Jadi kayak mengalihkan lah gitu. Mengalihkan. Bener. Terus bang, apa ada lagi bang kejadian horor yang lu alamin bang? Ini pas gua mondok bang, pesantren. Pesantren di mana bang? Di daerah Tangsel, Tangerang. Jadi itu gua masuk pondok itu tahun kalau nggak salah 2015. Awal-awal masuk pondok sih nggak ada hal-hal kayak gitulah. Normal-normal aja. Nah makin kesini gua lagi kayak malam Jumat gitu. Kalau ini kakak kelas gua kan lagi ngaji apa maulid berjanji. Nah tiba-tiba pas di tengah-tengah ngaji tuh kesurupan bang, teriak-teriak. Siapa tuh bang kesurupan? Ini kakak kelas gue cewek, kan kalau itu kan dibatasin ya pakai satil. Kan pada bingung teriak-teriak kenapa. Dan ternyata kesurupan. Wah panas, panas gitu. Akhirnya ya namanya apa ngeliat santriwati ada yang kesurupan, ustadz gue langsung bergegas gitu, datengin.
Kira nggak lama dibaca-bacain doa lah segala macam, ayat kursi, udah tuh keluar di situ. Terus pernah ditampakin itu di kamar bang. Jadi ceritanya tuh kan kalau anak santri tuh, anak pondok tuh jam tidurnya jam 10 ya. Nah itu kan gue di kamar posisi lampu udah dimatiin. Itu lagi rame lah mau tidur, cuman namanya bocah pondok kan sebelum tidur pasti cerita-cerita lah, ngobrol lah, namanya masih baru ya kan. Udah kayak gitu, nah tiba-tiba teman gue ini bilang, woi lihat deh di atas lemari, bilang aja si Dika lah ya, di atas lemari si Dika dah, itu apaan sih putih-putih tuh, gamis apa bayangan doang gitu. Taman gituin kan. Nah temen gue ada yang nyala tuh, apaan sih lu? Itu mah gamis kali, gitu kan. Ada bahaya lu gitu. Beneran ya, gue coba apa lu tegesin. Nah nggak lama itu wujudnya makin nampak bang. Oh jadi pas diomongin kayak gitu dia malah bener-bener ngewujudin dirinya. Iya, itu yang lihat bukan 1-2 orang doang. Namanya santri kan ramean tidur di bawah pakai kasur. Itu ngeliat semua itu, gue juga ngeliat. Kayak gimana sosok bentukannya? Kuntilanak sih bang. Lagi uncang-uncang kaki sambil mainin rambut gitu. Mukanya kayak gimana bang? Ketutupan rambut sih nggak terlalu jelas. Cuman itu kaget, itu hitungannya, walaupun sebelumnya kan gue ngeliat bayangan itu pas SD. Itu ngeliat lagi pas SMP MTS. Udah gitu jelas lagi ngeliatnya. Itu lebih jelas. Ya kaget lah gue kan, langsung pada panik, pada ngumpul di tengah semua tuh. Wah, kuntilanak boy, kuntilanak. Akhirnya temen gue nyalain lampu tuh, hilang bang. Nah pas dimatiin lagi, ada lagi tuh kuntilanaknya. Oh jadi pas dimatiin lampunya, ini hilang? Enggak, pas dinyalain hilang. Nyalain hilang. Pas dimatiin lagi, nongol lagi. Itu parah sih. Baru ngeliat lagi, kaget lah pasti. Langsung deg-degan gitu. Itu hilang terus kan lu bilang kan dia nongol lagi nih. Itu langsung suasana gimana bang? Makin tegang lah pasti. Takut walaupun anak pondok masih baru. Ada yang coba kayak ngusir gitu, ada apa enggak? Oh iya, jadi kayak bocah, woi, ada yang nyautin lagi nih temen gue. Baca doa biar dia hilang. Itu akhirnya pada baca ayat kursi lah, doa lah pokoknya. Kira nggak lama hilang tuh, udah. Nah itu juga salahnya kamar gue kotor bang. Udah dibilangin sebenarnya sama abang kelas gue, kamar nggak boleh kotor. Kalau kotor lu tau sendiri dah ntar. Bener bahaya deh ngomong. Tapi menurut gue ya ini cukup serem juga, karena yang lihat ini bukan lu doang sendiri gitu, nggak bisa dibilang juga lu halusinasi. Karena ini yang lihat ini rame gitu, belasan orang yang lihat sosok kayak gini. Tapi wah keren. Kalau gua lihat juga di sana juga kayak ngerasa anjir nih kuntilanak caper juga kali ya. Iya, anak baru mungkin ya kan. Bisa nih gua nih mau nama. Terus ada apa lagi bang kejadiannya bang di pesantren ini bang? Ada lagi tuh pas gua kelas 2. Jadi ceritanya tuh malam juga. Bocah-bocah cuman ini mah udah tidur. Itu gua udah pindah ke asrama baru. Nah itu kan asrama lama. Karena kalau udah naik kelas nih pindah asrama gitu. Enggak, jadi kayak mondok nih bikin asrama baru bang. Oh jadi ada gedung baru? Gedung baru. Nah yang gedung lama ini buat kelas cewek. Nah akhirnya gue pindah kan gedung baru. Terus gue di kamar, temen gue udah nyemil lah segala macem, ngopi, nyusu, udah gabut. Temen gue bilang, si Ilham bilang ya kan, gabut nih gitu dia. Terus ngapain nih, kayak udah makan segala macem. Gue belum ngantuk tapi kata dia gitu kan. Terus ngapain gitu gue, jailin bocah yuk. Itu kata gue, lu ada bayi lu malam-malam terboceng ada ngedumel. Lu akhirnya udah tuh ngikut juga gue akhirnya. Ngejailin tuh gue berdua pakai bedak lah biasa bang. Mukanya di aling bedak tuh. Si abang-abangin pakai bedak. Terus ditendang lah biar bangun. Udah tuh pada ngedumel nggak lama di lemari bunyi
kayak ditonjok lah, tonjok atau ditendang lah itu mah, cedok be. Tuh gue, itu apaan Am? Nggak tahu tuh di lemari gue. Lu sih jahil, kata gue gitu kan. Iya ya, udahlah cuek kata dia gitu. Akhirnya gue terusin lagi ke bocah-bocah yang lain. Nggak lama bunyi lagi bang. Cedok. Nah gue kan makin, wah nih udah nggak beres nih kalau bunyi lagi. Nah nggak lama itu kan gue udah ke lemarinya ya sama teman gue. Nggak lama ada tulisan bang di lemari itu. Ah bang, tulisannya bang? Gue juga bingung ya, namanya lemari masa tiba-tiba ada tulisan, cuman kayak tulisan darah gitu. Tulisannya, jangan berisik, udah malam, jangan jahil, gitu. Langsung gue teriak kan, astagfirullahaladzim. Langsung gue ke tengah tuh ngedumpel nyempil sama temen gue, ya tidur langsung tutupan pakai sarung. Tapi bang, yang gue mau tanya nih, emang lemari itu sebelumnya yang lu bilang ada tulisan itu, emang ada atau emang nggak ada tulisannya bang? Nggak ada, kosong. Itu apalagi di situ kan nggak boleh dicoret-coret. Oh bener-bener. Oh jadi itu tulisannya tiba-tiba ada aja. Ada, gitu. jadi kayak nulis gimana sih gitu. Serem juga sih. Itu mungkin kayak peringatan buat lu, karena iya jahil. Sebelumnya kan gue sempat juga datangin seorang narasumber yang menceritakan pengalaman saat ini juga kan. Terus dia juga pernah cerita kalau di kamar itu nggak boleh kotor, nggak boleh iya emang jorok ataupun jahil ataupun itu selalu kayak ada dampaknya lah. Mungkin dia jahil sama temennya terus dijahilin lagi malah sama hal yang kayak gitu. Iya, rata-rata sih begitu. Kalau di pondok nggak boleh kotor. Pasti ada aja yang mau. Apa ada lagi bang jadiannya? Ada, itu gue lagi yang ngalamin bang. Jadi ceritanya tuh gue habis sholat maghrib. Nah habis sholat maghrib itu biasanya ngaji Quran. Nah gue ngaji Quran itu di kelas, di asrama lama depan kelas lah gitu ya kan. Gue kebagian di situ. Nah selesai ngaji kan azan isya tuh. Tiba-tiba gue kebelet ini buang air besar, ya kan. Gue kebelet. Nah di situ di asrama lama ada kamar mandi bang. Cuman kan udah lama ditinggalin ya kan, cewek juga nggak ada yang berani kencing di situ. Akhirnya gue ngajak temen gue lah. Emang sebelumnya firasat juga udah nggak enak, kayak nggak enak aja hati gitu. Ya kayak feeling lu ngerasain kayak kayak nggak enak kalau ngomong sendiri gitu. Akhirnya gue ngajak temen. Terus itu juga kamar mandinya ke bawah bang, turun ke bawah. Sebenarnya gue nggak mau ke situ, cuman gue udah kebelet banget ya kan, namanya orang udah kebelet. Temen gue juga tiba-tiba bilang gini bang, jangan kamar mandi situ apa? Lu tau sendiri itu udah lama gak dipakai gitu kan. Nah itu pas banget mau turun ya kan, gue kayak istilahnya omongan gue kayak nantang lah. Gue bilang gini ya kan, namanya anak pondok kita ngaji ya kan. Gue bilang, udahlah ada apaan sih emang, gak ada apa-apa. Lu mondok doang tapi takut dong gituan. Gue bilang gitu. Nah udah gitu kata gue, lu tunggu di sini ya di tangga kata gue gitu. Iya gue tunggu di tangga. Nah pas gue turun tangga nih kan ada dua gitulah, masuk ke kiri nih kamar mandi satu, kedua kayak lorong gitu. Iya nanti. Pas gue turun mesin air tiba-tiba nyala. Gue mulai kok tiba-tiba nih mesin nyala, bukan dari tadi gitu ya kan. Gue ngeliat ke kiri, wah aman, gak ada apa-apa. Emang gue udah kayak antisipasi gitu, namanya kamar mandi udah lama ya kan. Nah pas kedua itu gue nggak ngelongok bang, nggak ngelongok ke kiri, gue langsung masuk. Baru buka pintu begini ya kan. Kata gue kok kayak ada orang nih di sebelah kiri. Kata gue ngeliat gak ya, gue kepo ya kan. Gue ngeliat aja tuh, gue mundur, gue ngeliat tuh. Taman gue nggak ngeh bang, jadi kayak gue ngeliat ke bawah ke atas. Pas gue tegas-tegasin, ternyata ada makhluk yang nongol bang. Apaan tuh bang makhluknya? Tuh makhluk Gondorwo sih asli, gede banget. Jadi kayak dia dari bawah nih sampai atas tuh mentok tuh dia. Udah gede, tinggi, cuman ngambang gitu bang. Nah dia ada di sebelah pojok, cuman dia nggak ngadep ke gua. Jadi dia kayak ngadep ke belah sini lah.
Jadi gue ngeliatnya nyamping gitu. Kukunya pada hitam panjang, pakai jubah hitam. Terus gigi taring, ada darahnya, mata melotot ini. Rambut juga panjang bang sampai bawah. Jadi lu bisa ngeliat jelas itu karena lampu juga kamar mandi nyala tuh. Nyala, cuman yang pojok itu mati bang. Jadi kelihatan lah pasti, kan soalnya ada lampu di tengah. Nah iya kelihatan, kata gue pas gue tegas-tegasin, astagfirullahaladzim, ya gue kan itu apaan nih gitu gue. Wah Gondoruo ya kan. Gue pengen lari bang, saking paniknya kan. Nggak bisa, badan gue kayak kaku lah, kayak ketahan. Sambil ngeliat ke arah dia lagi. Gue pengen lari ya kan. Berapa detik tuh baru bisa lari tuh kan. Temen gue ini ya kan histeris lah, temen apa ngeliat gue kayak gitu. Kenapa lu Tan, ngeliat apaan lu Tan? Gue langsung lari aja kan. Baru gue bilang, tadi gue ngeliat Gondoruo di pojokan. Demi Allah itu mah seriusan lu, serius ngapain gue bohong? Badan gue langsung ngedrek-dek lah. Tuh gue coba tuh Gondoruo ngeliat ke gue ya kan. Pasti gue udah pingsan bang. Tuh gue takut banget. Maksudnya kayak kok gue tampakin terus gitu. Padahal pas ke sono itu pas gue kelas 2, gue udah nggak jarang jahil lagi dong, nggak pernah malah gitu ya kan. Tapi lu mungkin kayak gue yang tangkap kayak lu yang lu bilang tadi pas mau mandi kayak nantang gitu. Nah iya, akhirnya ditongolin gitu. Salah juga tuh gue di situ. Bro, tuh baru pertama kali gue bang ngeliat Gondoruo gede banget, serem banget. Jubah hitam ya kan. Gue pokoknya nggak kebayang. Paham sih. Jadi kalau Gondoruo tuh ya biasa perumpamaan, rambutnya panjang, giginya panjang, berjaring gitu kan, matanya merah. Karena emang yang sebelumnya juga cerita dari narasumber yang sebelumnya nih Bang Prat juga sama gitu, ngalamin di kamar mandi ngeliat Gondoruo gitu juga. Iya. Tuh terus besokannya gue sakit, langsung sakit bang, sawan lah itu kan. Ini jadi aneh juga, jadi kejadiannya kayak percis sama kayak yang narasumber sebelumnya gitu. Jadi kayak apa yang lu alamin, lu lihat, pas lu lihat tiba-tiba sakit. Iya, kalau ngeliat hal yang kayak gitu loh. Namanya orang kan, gue punya mata batin juga ora, anaknya juga ora, bisa ngeliat gitu kan kaget. Mungkin itu lagi apes kali lo. Yang sama nantang juga ya, salah. Bisa jadi. Itu juga gara-gara lu nantang, terus juga lagi apesnya lu ya lu diliatin yang kayak gitu gitu kan. Bocah konyol nih nantang, gue tongolin nih gitu kali. Makanya jadi orang jangan sesumbar bang. Ya bisa gue kebelet berak, temen gue mau ini ya kan nemenin, gue kesel, gue ngomong gitu aja nih ya. Ngomong ngasal. Padahal mah ya serem sih, kalau menurut gue serem juga karena iya Gondoruo gimana ya, wujudnya yang serem begitu gede hitam ya kan. Terus bang, apa ada lagi bang kejadian lagi bang selain yang tadi? Nah ada lagi sih, gue lumayan banyak pengalamannya di pesantren ini nih. Mungkin ini terakhir sih ya, coba bisa lu jelasin. Jadi kalau yang terakhir nggak terlalu lah. Jadi ceritanya kayak di pondok gue tuh kayak ada minimarket lah. Nah gue habis jajan dari situ. Nah di musola rame nih. Nah di depan asrama baru tuh sepi, lampu juga mati. Pas biasa kan kalau anak pondok kalau ke dalam pasti bawa nenteng sendal ya kan, takut hilang sendal lah. Nenteng sendal itu gue berdua sama temen gue namanya si Arifin. Ya kan, udah gue teng-teng tuh gue ngeliat ke Berlin. Emang itu kan sono itu pas buat samping kamar gue tuh ada Berlin sama pohon bambu. Ya kan gue ngeliat, nggak tahu tiba-tiba gue pokoknya mau ngeliat ke arah sono, gue ngeliat itu kayak pala bang, kayak nyangkut di Berlin gimana sih, pala gitu. Cuman ini kepala ini wadon perempuan. Kepala perempuan, jadi kepala dong. Kepala doang, cuman itu serem banget sih. Gimana bang mukanya bang? Mukanya tuh melotot, ada taringnya juga, cuman nyengir gini gitu. Menyeringai ke muka lu, dia tatapan sama lu gitu? Tatap, jadi pas gue tegesin itu dia ngeliat ke gue kaget kan. Itu rambut, cuma rambutnya segini bang, pendek. Itu mata melotot, sini darah nih. Sama biasa lah gigi taring juga berdarah. Itu pucat banget mukanya. Mukanya pucat. Terus
dari pas lu ngeliat itu, apa yang lu lakuin bang? Gue bilang temen gue kan, Pin, itu pala bukan sih? Gue masih nggak yakin ya kan, takutnya gue halo atau apa, namanya gelap. Itu pala bukan sih? Mana lu? Oh, diberin di atas piring gitu. Itu kayak pala nyangkut. Pas dia ngeliat, wah langsung lari dia bang, ninggalin gue ke kamar. Oh, jadi dia juga ngeliat? Iya, kirain gue doang gitu yang lihat ya kan, ternyata pas gue kasih tahu dia ngeliat juga. Dia lari, gue tinggalin tuh. Panik gue juga lari ke kamar langsung. Nah gue sempet kepo juga karena samping kamar gue ya kan. Langsung gue ngeliat dari jendela ya kan, pas gue liat lagi sama dia nggak ada, hilang. Ada aja gitu. Ada aja kejadian horor di pesantren ini ya bang. Iya. Emang sebelumnya yang gue pengen tanya sama lu nih bang, pesantren ini apa mungkin emang mitosnya dulu pernah bekas tempat apa gitu, entah itu tempat apa gitu bang? Enggak sih, paling kayak kebun gitu lah, banyak pohon bambu, pohon-pohon gitu. Mungkin paling kayak hutan kecil ya, kebun gitu. Terus kan ada kali juga, jadi situ serem lah. Ya mungkin itu cobaan kali bang buat lu, karena emang kan pesantren kan nguji iman juga ya kan. Iya. Terus juga dicoba diuji juga sama hal-hal yang kayak gitu. Sama aja kayak menguji iman lu mungkin kayak gitu, sampai di mana lu kuat buat belajar di pesantren. Iya, diuji lah gitu. Oke, jadi mungkin itu aja ceritanya dari Bang Kistan. Makasih banget nih bang udah nyempetin waktunya buat bercerita ke Room Story. Makasih deh bang. Iya bang, thank you juga nih udah diterima di sini nih buat cerita gitu. Kalau ya bang, makasih pokoknya, makasih banget udah nyempetin waktunya buat bercerita pengalaman abang di Room Story. Oke, jadi itu aja ceritanya dari Bang Kistan. Buat kalian yang penasaran atau pengen tahu kesehariannya Bang Kistan, nanti bisa follow aja Instagramnya. Instagramnya apa bang? Kistan_Abialam_. Nah, buat kalian yang penasaran langsung aja kunjungin ke Instagramnya Bang Kistan, nanti bisa DM atau follow aja. Oke, jadi itu aja cerita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you di next video. Bye.